Bismillahirrahmanirrahim. Pahala yang kita dapatkan ketika kita duduk di sini, oh itu luar biasa, itu dahsyat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani, hadisnya sahih, hadisnya valid. Beliau mengatakan, man qada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjatuh. Barang siapa yang berjalan ke sebuah masjid atau majelis taklim, tidak ada keinginan kecuali untuk mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, atau mengajarkan kebaikan-kebaikan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Allahu Akbar. Ini ibadah murah meriah. Haji sekarang berapa? Oh yang biasa berapa? 36 juta kurang lebih ya, 36. Itu 15 tahun loh. Itu 17 tahun. Kalau mau berangkat tahun depan berapa tahun? Kita butuh berapa dolar? Saya punya kenalan, dia daftarnya H-1 bulan berangkat, dan dia harus keluarkan 500 juta haji. Kalau yang biasa tahun depan mungkin ada 150 juta, 200 juta dan seterusnya. Baru kita bisa naik haji tuh. Sekarang pertanyaan, tadi dari kantor ke sini ongkosnya berapa juta? Allahu Akbar. Ada yang taksi 100 ribu, ada yang gojek, ada yang nebeng. Ini yang paling banyak kayaknya. Gratis loh, gratis. Terus pahalanya haji. Masa kita nggak mau? Katanya ngaku pengen ke sana, pengen ketemu rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jujur ingin naik haji, iya daftar benar. Tapi kenapa sambil nunggu kita nggak manfaatin waktu kita untuk mengerjakan amalan yang ada di sekeliling kita, yang ada di lingkungan kita, yang pahalanya sama dengan ibadah haji? Ini haji, hadirin sekalian. Pahala yang dahsyatnya luar biasa. Kita bisa mendapatkan pahala ibadah haji setiap pekan. Atau lebih, kita bisa mendapatkan pahala ibadah haji 2 kali dalam sepekan, atau 3 kali dalam sepekan, sesuai dengan keluangan kita masing-masing. Masa kita nggak mau? Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji yang diterima nggak ada balasan kecuali surga, kata Nabi SAW. Ini haji. Orang rela jual sawah di desa, jual motor di sana untuk bisa naik haji. Bagaimana dengan kita? Jadi pahalanya haji nih Ustaz. Haji. Benar haji. Kalau begitu gue cancel aja deh tabungan gue. Enggak. Bedakan antara dapat pahala ibadah haji dengan menggugurkan kewajiban haji. Jadi haji tetap harus berangkat, tapi pahalanya kalau kita ngaji sama dengan haji itu loh. Maksimalkan semaksimal mungkin. Dan pahala yang akan kita dapatkan itu lebih baik daripada harta dunia. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, beliau men-trigger sahabat beliau lagi duduk-duduk di masjid, beliau katakan, ayyukum yuhibbu an yaqdua ila buthan aw ila aqiq fayatiya minhu binaqataini qaumawain min ghairi ithmin wala qat'i rahimin. Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang berminat pergi ke Buthan dan Akik? Ada yang tahu nggak Buthan dan Akik itu apa? Pasar unta yang ada di dekat kota Madinah. Untuk apa? Fayatiya minhu binaqataini qaumawain, untuk mendapatkan 2 unta qaumawain secara gratis, halal dan nggak zalimin siapapun. Kalau tawaran itu ditembakkan atau ditujukan kepada kita, kira-kira kita mau nggak? Nggak punya kandangnya Pak Ustadz? Nggak usah ribet, ambil, jual. Karena qaumawain adalah jenis unta terbaik di dunia. Harga 5 tahun yang lalu setahu saya itu di atas 500 juta. Jadi 1 ekor 500 juta. Dan yang ditawarkan Nabi berapa? 2 ekor. Setiap kapan? Setiap hari. Kulla yaum, setiap hari. Berarti pemasukan sebulan berapa? 30 M.
Kira-kira bagaimana respon para sahabat? Nuhibbu dzalika ya Rasulullah. Jelas kita mau ya Rasulullah. Maka para sahabat beranjak dari tempat duduk mereka dan berusaha bergegas ke Buthan dan Akik. Ketika melihat para sahabatnya tertarik dan semangat untuk pergi ke sana, Nabi menghentikan langkah mereka. Lalu Nabi mengatakan, "Afala yaqdu ahadukum ilal masjid?" Sebelum Anda pergi ke sana, kenapa Anda nggak pergi ke masjid saja? Orang pada bingung, emangnya di masjid ada onta? Dan mereka bingung. Lalu Nabi jelaskan, "Faya'lam au yaqra ayataini min kitabillah." Untuk membaca dan mengkaji 2 ayat dari Al-Quranul Karim. Khairun lahu min naqatain. Karena 2 ayat itu pahalanya, keutamaannya itu lebih mahal dan lebih tinggi daripada 2 unta. Wa thalathun khairun lahu min thalath. Dan 3 unta itu lebih tinggi dan lebih mahal daripada 3 ayat lebih tinggi dan lebih mahal daripada 3 unta. Wa arba'un khairun min arba. Dan 4 ayat itu lebih mahal daripada 4 unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan begitu seterusnya. Allahu Akbar. Siapa yang ngitungin berapa ayat yang sudah kita baca di majelis yang satu ini atau di majelis malam ini? Subhanallah. Kita baca Ar-Rum ayat 7 tadi. Tadi kita sebutkan Al-Baqarah 111. Lalu kita sebutkan tadi Al-Isra 36. Allahu Akbar. Dan ulama kita seperti An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa perbandingan ini bukan apple to apple hadirin. Tapi tujuan Nabi untuk mengatakan ilmu lebih mulia daripada harta. Karena unta Qaumawain adalah simbol kekayaan pada saat itu. Dan ini dibuktikan dalam surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, bergembiralah. Oh, ini jarang-jarang loh. Jarang-jarang ada perintah suruh gembira. Perintah sholat ada beberapa dalam Al-Quran. Perintah puasa udah gak asing lagi. Ini perintah suruh gembira. Jadi kita suruh gembira kata Allah. Atas apa? Karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan kepada mereka, hendaknya mereka bergembira karena karunia dan rahmat Allah. Apa tafsir karunia dan rahmat Allah dalam ayat ini? Orang berpikir itu harta, orang berpikir itu jabatan, orang berpikir itu wanita, orang berpikir itu rumah dan properti dan lain sebagainya. Silakan baca tafsir Al-Baghawi. Al-Imam Mujahid menjelaskan bahwa karunia dalam ayat ini adalah iman, dan rahmat dalam ayat ini adalah Al-Quran. Jadi ketika kita mempelajari sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita bergembira. Apa penyebabnya? Huwa khairun mimma yajma'un. Di closing statement Allah jelaskan, karena Al-Quran yang Anda baca, yang Anda pelajari, itu lebih mahal, lebih berharga daripada harta seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Allahu Akbar. Lebih mahal, lebih bergengsi daripada seluruh harta manusia. Hadirin, kita nggak usah bicara seluruh manusia lah. Salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, berapa kekayaannya? Terakhir majalah Forbes berapa? Di atas 1 T ya? 1000 triliun ya? Dolar. Enggak, 1000 triliun, enggak pakai dolar, 1000 triliun. 1000 triliun. Itu satu orang. Satu orang. Kita belum bicara Taipan, Carlos Slim. Kita belum bicara orang-orang kaya yang lain. Ini baru satu orang, 1000 T. Dan Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, apa yang Anda pelajari pada malam hari ini itu lebih mahal di sisi Allah daripada harta seluruh manusia di dunia. Pertanyaan yang menggelitik benak kita, kenapa untuk 30 juta gaji kita di kantor kita rela berangkat pagi, pulang pagi misalnya. Kita nggak ketemu matahari terkadang. Berangkat ketika matahari belum terbit dan pulang ketika matahari sudah terbenam. Gaji kita berapa sih? Paling 15 juta, paling 20 juta, paling 50 juta, paling 100 juta. Itu bisa tuh, luangkan waktu 8 jam sehari. Belum pakai macetnya Jakarta, 4 jam bolak-balik untuk dapatkan 80 juta sebulan. Sedangkan untuk ngaji nggak punya waktu. Allahu Akbar. Kemana matematika kita? Harusnya kan kalau 40 juta semangat, yang lebih tinggi lebih semangat lagi dong.
Itu baru rasional. Dan ini kan rumus Allah, huwa khairun mimma yajma'un. Ini rumus Allah. Ini lebih mahal, lebih tinggi daripada seluruh harta yang Anda kumpulkan dan mereka kumpulkan. Maka sebagaimana kita semangat untuk mencari rizki yang gak seberapa itu dibanding keutamaan menuntut agama, maka kita harus juga meluangkan waktu untuk belajar, lalu belajar dan terus belajar. Saya rasa cukup.